Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Sayu. Iya. Terima kasih pada dosen penguji saya, Bapak Dahruji, dan dosen pembimbing saya, Pak Zikri, atas kesempatannya. Langsung saja, judul proposal skripsi saya itu implementasi zakat community development Basnas Jatim dalam meningkatkan indeks desa zakat, studi kasus di Desa Keputran, Surabaya. Latar belakang, zakat memiliki peranan yang sangat strategis sebagai pembangunan ekonomi atau pengentasan kemiskinan. Nilai strategi zakat dapat dilihat melalui yang pertama, zakat adalah suatu bentuk ibadah manusia dengan Tuhannya. Presentasinya diperbesar Sayu. Di anu dulu. Ya, Pak. Bentar, Pak. Presentasinya Sudah, di slideshow. Nah, itu. Sudah, Pak. Ya. Saya lanjutkan. Mana Sayu? Di slideshow, Sayu. Di itu loh Mbak, di apa itu namanya? Di sebelahnya 80% gitu kan. Nah, itu. Kok enggak bisa? Tekan Mbak, di screen full Mbak. Sudah Pak, belum muncul ya Pak? Belum. Mana? Sudah terlihat. Tambahin ininya. Paling pojok coba diiniin, paling pojok. Paling pojok sebelum. Nah, kalau kok malah hilang Mbak Sayu. Oke Pak, sebentar Pak. Ampun Pak. Belum tampak. Oke. Nah, bagus. Saya lanjutkan Pak. Latar belakang yang pertama, zakat memiliki peranan yang sangat strategis sebagai pembangunan ekonomi atau pengentasan kemiskinan. Nilai strategi zakat melalui yang pertama, zakat
adalah suatu bentuk ibadah manusia di akhirat. Yang kedua, pembayaran zakat tidak akan berhenti. Orang yang membayar zakat pada periode ini akan membayar zakat pada periode waktu yang lain. Yang ketiga, zakat secara empirik menghapus tunjangan sosial dan meratakan aset serta pemerataan pembangunan. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, disebutkan bahwa kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tujuan dari adanya zakat. Dalam undang-undang tersebut, Nas diberikan amanah sebagai pengelola zakat nasional. Salah satu contoh program pengelolaan zakat dalam bidang pendistribusian yang dilakukan oleh Nas adalah melalui mekanisme zakat community development. Zakat community development atau bisa disingkat dengan ZCD adalah program penyaluran zakat yang dirancang oleh Basnas untuk memberdayakan masyarakat. Program ini menyasar komunitas mustahik di desa-desa yang tertinggal kesejahteraannya. Zakat community development ZCD atau program zakat berbasis komunitas atau desa termasuk zakat produktif. Dalam Undang-Undang Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 23 ayat 1 menyatakan zakat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Selanjutnya, dalam mengembangkan ZCD, Pusat Kajian Strategis Basnas melakukan kajian standar alat ukur guna mengukur sampai apakah di suatu komunitas atau desa tepat untuk dilakukan program pemberdayaan oleh Basnas. Kemudian, diperlukan juga adanya pengukuran hasil dari dijalankannya program tersebut atau disebut sebagai alat evaluasi. Identifikasi di awal ini sangat penting agar Basnas mengetahui jumlah tahap, jumlah dan apa yang mereka butuhkan. Potensi yang dimiliki desa di mana tinggal sarana dan prasarana yang kurang atau tidak tersedia. Kemudian program yang diberikan Basnas kepada komunitas atau desa yang tepat harus dirancang sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan manusia supaya nantinya dapat dimanfaatkan secara optimal. Lalu pada tahap evaluasi kita akan mengetahui sejauh mana dampak dari program tersebut untuk mengembangkan komunitas miskin dari kesejahteraan, pendidikan, sosial. Untuk mewujudkan pengukuran tersebut, Pusat Basnas telah mengkaji alat ukur yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Alat itu dinamakan Indeks Desa Zakat, atau disebut menjadi IDZ. Komponen IDZ terbentuk dari 5 dimensi, yaitu ekonomi, kemanusiaan, pendidikan, dan dakwah. Pada setiap dimensi memiliki 15 variabel dan 39 indikator yang akan menjadi acuan dalam perhitungan indeksnya. Selanjutnya, berdasarkan penelitian terdahulu dengan tema yang sama mengenai zakat community development dan pengukuran indeks zakat, penelitian terdahulu memiliki persamaan pada desa yang sama-sama mendapatkan aliran dana zakat. Penelitian terdahulu ini meneliti tentang kelayakan desa mendapatkan dilakukan oleh Kensiwi menyatakan bahwa hasil penghitungan indeks desa zakat secara keseluruhan pada kampung sejahtera sebesar 0,24. Angka tersebut ada di antara 0,21 dan 0,40. Hal ini berarti secara umum desa tersebut kurang baik dan secara indeks diprioritaskan untuk dibantu dengan program zakat community development. Kemudian penelitian yang dilakukan Riko Wardana Putra dan Eko Fajar Cahyono menyatakan bahwa nilai indeks desa zakat di desa Sumogito sebesar 0,59. Angka indeks tersebut berada di antara skor 0,41 hingga 0,60, yang berarti kondisi desa Sumogito cukup baik dan dapat dipertimbangkan untuk dibantu dana zakat ZCD. Penelitian ini ingin mengembangkan penelitian terdahulu dengan metode yang sama, namun objek penelitian yang berbeda
berbeda. Perbedaannya terletak pada kondisi desa yang akan diteliti, yakni desa yang telah mendapatkan aliran dana zakat. Sehingga fungsi penelitian ini bukan lagi mengukur kelayakan suatu desa, namun untuk mengevaluasi suatu desa yang telah dialiri oleh dana zakat. Secara khusus, penelitian ini akan membahas tentang dampak program subsidi dan evaluasinya melalui pengukuran indeks desa zakat. Jadi, penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, yang merupakan salah satu desa yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari Basnas Jawa Timur. Desa ini menjadi salah satu desa kumuh di kota Surabaya dengan lokasi yang padat penduduk dan penghasilan rendah. Selama 15 tahun, desa ini selalu mendapat bantuan dana zakat dari Basnas Jatim, namun belum nampak hasil yang signifikan dan juga zakat yang diberi belum menampakkan hasil yang signifikan dari zakat yang telah diberikan kepada desa Keputran. Menurut pihak Basnas Jatim, dari awal belum ada pengukuran pula apakah desa ini layak disalurkan dana zakat atau tidak. Dan jika layak, maka program apakah yang harus diprioritaskan di desa tersebut. Data ini saya peroleh dari wawancara pendahuluan kepada pihak Basnas Jatim selaku Pak Beni selaku Sekretaris Basnas Jatim dan juga relawan Basnas Jatim yang ada di Desa Keputran. Selanjutnya adalah rumusan masalah, yakni yang pertama bagaimana dampak program zakat community development yang diberikan Basnas Jatim kepada Desa Keputran. Lalu bagaimana cara pendampingan Basnas Jatim selama program ZCD diberikan kepada Desa Keputran. Dan yang terakhir adalah bagaimana nilai indeks desa zakat dari Desa Keputran setelah menerima ZCD. Dan program ZCD apa yang harus diprioritaskan di desa tersebut. Tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Ini ada 3, yakni skripsi NCV, jurnal Alvan Jamil dengan judul Implementasi Indeks Desa Zakat pada Desa Sungai 2, Kecamatan Rambutan. Lalu jurnal Farihatus Solihah dengan judul Implementation of the Zakat Village Index to Support a Zakat Community Development Program in Bedono Village. Rangka teori yang pertama adalah zakat, yang kedua adalah Basnas Jatim, yang ketiga zakat community development. Zakat community development adalah program yang diinisiasi oleh Basnas dalam memberdayakan masyarakat dengan menyasar kepada komunitas mustahik di desa-desa yang tertinggal kesejahteraannya maupun sarana dan prasarana. Selanjutnya, indeks desa zakat adalah sebuah alat mekanisme yang digunakan untuk mengukur kondisi sebuah desa sehingga dapat dikatakan layak atau tidak layak dibantu oleh dana zakat. Indeks desa zakat juga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi atas proses pengelolaan zakat di suatu desa. Indeks desa zakat disusun sebagai composite index yang berarti tersusun dari beberapa indeks di setiap komponennya. Teknik estimasi penghitungan untuk memperoleh nilai IDZ menggunakan metode multi-stage weight index. Metode ini menggabungkan setiap tahap pembobotan di masing-masing komponen penyusunan indeks. Pembobotan di sini harus dilakukan secara bertahap atau prosedural. Proses pembobotan dilakukan setelah diperoleh indeks pada setiap variabelnya dengan mengikuti rumus sebagai berikut. Nilai indeks desa zakat berkisar antara 0 dan 1. Hasil dari penghitungan IDZ tersebut akan dibagi ke dalam 5 kategori atau score range. Bagaimana dijabarkan sebagai berikut. Interpretasinya yang pertama 0,00 sampai 0,20, keterangannya kondisi desa tidak baik. Interpretasinya sangat diprioritaskan untuk dibantu. Dan selanjutnya
0,21 sampai 0,40 diprioritaskan untuk dibantu, 0,41 sampai 0,60 dapat dipertimbangkan untuk dibantu, 0,61 sampai 0,80 kurang diprioritaskan untuk dibantu, dan 0,81 sampai 1 interpretasinya tidak diprioritaskan untuk dibantu. Selanjutnya adalah kerangka berpikir dari penelitian ini, yakni dari judul Implementasi Zakat Community Development Basnas Jatim dalam meningkatkan indeks desa zakat, studi kasus di Desa Kepulauan Surabaya ini. Yang pertama adalah menganalisis dampak dan evaluasi program ZCD di Desa Kepulauan. Lalu setelah mendapatkan analisis tersebut dilakukan secara langsung, yakni yang kedua melakukan pemberian skor pada dimensi ekonomi, dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dimensi sosial kemanusiaan, dan dimensi dakwah. Selanjutnya setelah seluruh dimensi dan variabel mendapatkan skor adalah penghitungan indeks desa zakat, dan akhirnya dapat diketahui nilai indeks desa zakat dari desa kepulauan. Metode penelitian, yang pertama adalah jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi kasus eksploratif. Peneliti menggunakan studi kasus eksploratif bertujuan untuk mempersempit bidang yang sangat luas ke dalam satu atau beberapa hal yang spesifik dan mencari tahu lebih mendalam tentang suatu kasus untuk kemudian dapat memberikan kesimpulan. Lalu selanjutnya, peneliti menggunakan metode pendekatan mixed method research, di mana menggabungkan antara pendekatan kualitatif dan juga pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data fakta melalui studi literatur, observasi, dan juga wawancara secara langsung. Sedangkan penelitian kuantitatif ini digunakan peneliti untuk menyusun komponen penghitungan indeks desa zakat. Penghitungan indeks desa zakat ini menggunakan teknik estimasi penghitungan yang dinamakan multi-stage weight index yang digunakan untuk menampilkan data hasil penghitungan indeks desa zakat. Selanjutnya adalah sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan sebagai rujukan oleh peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan yang diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan wawancara. Wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap peneliti mengetahui permasalahan penelitian, seperti pihak Basnas Jawa Timur, Kepala Desa Keputran, lalu tokoh agama atau takmir masjid, dan juga relawan Basnas Jatim yang ada di Desa Keputran. Selanjutnya adalah sumber data sekunder seperti buku-buku, jurnal ilmiah, kitab-kitab, serta sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu teknik pengumpulan data ini menggunakan wawancara. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yang berfungsi untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Sebelum melakukan wawancara, peneliti akan mempersiapkan pedoman untuk wawancara terlebih dahulu, sehingga informasi yang diinginkan oleh peneliti ini dapat diperoleh secara tepat. Lalu selanjutnya, apabila dirasa perlu untuk menggali hal-hal yang lebih mendalam, maka peneliti bisa menanyakannya secara langsung. Yang kedua adalah observasi. Bentuk observasi yang dilakukan adalah observasi langsung, yakni peneliti akan mengamati objek penelitian secara langsung pada lokasi penelitian. Selanjutnya adalah dokumentasi. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Yang pertama adalah prediksi data.
yakni pengumpulan data, lalu multi-stage weight index. Jadi setelah data terkumpul, selanjutnya adalah analisis kuantitatif menggunakan teknik multi-stage weight index, yakni teknik estimasi penghitungan yang digunakan untuk menampilkan data berupa hasil penghitungan IDZ. Data yang diperoleh kemudian diberi nilai atau skor sesuai bobot indikator yang telah ditentukan dalam skala Likert. Penghitungan ini harus dilakukan secara bertahap berdasarkan komponen IDZ, yaitu indikator, variabel, dan yang terakhir adalah dimensi. Selanjutnya adalah penyajian data, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Terakhir adalah sistematika pembahasan, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, dan bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya adalah penutup. Sekian dari saya, presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, Pak Dikri ya. Sayu, tolong dipresentasikan lagi dari awal ya, anunya di slideshow. Presentasinya Sayu di slideshow dari awal. Oke. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan judulnya Sayu ya. Ini implementasi zakat community development dalam meningkatkan indeks desa. Jadi kalau saya lihat ini ZCD ya yang kemudian digagas oleh Basnas ini kan penyaluran terhadap terhadap desa yang berkelompok-kelompok gitu ya Sayu ya. Saya takut salah persepsi. Sambil dihidupkan aja Sayu mic-nya biar Ya. gitu ya Sayu ya. Ya, Pak. Tetapi langsung ke desa, gimana Sayu? Bisa langsung ke desa atau juga komunitas. Nah, Oke. Jadi begini. Jadi Sayu tadi mengatakan bahwa di Desa Keputaran itu sudah 15 tahun di penyaluran zakat ya. Tapi kemudian belum ada dampaknya dan seterusnya. Kan gitu Sayu. Kalau sudah diketahui nggak ada dampaknya selama 15 tahun itu, kenapa Sayu mau meneliti di situ? Ini kan sudah 15 tahun nih. Ya. Tapi kemudian kata Sayu nggak ada dampaknya. Lalu kalau sudah ketahuan begitu, kenapa kok masih milih di sana Sayu? Belum, Pak. Maksudnya belum ada dampak signifikan. Nggak ada dampak sama sekali begitu, Pak. Ya, saya mungkin salah dengar ya. Tadi Sayu kan ngomong begitu tadi itu. Ya, bahwa selama 12 tahun putaran ini adalah selalu menjadi basis mustahik penyaluran zakat ya. Tapi belum ada dampaknya. Kan gitu kata Sayu tadi. Ini saya rekam ya Sayu ya, nanti saya akan tunjukkan kepada Sayu itu. Ya, perkataannya Sayu itu. Nah, sebenarnya kalau memang sudah nggak ada seperti itu ya ngapain diteliti di situ? Tentu kemudian kalau menurut saya yang berkaitan ini yang sudah ada gejala-gejala yang kemudian bisa meningkatkan indeks desa tersebut. Itu Sayu. Iya, Pak. Ya, oke. Ya. Yang kedua ini kan berkaitan dengan saya mungkin tidak akan mengulangi pertanyaan yang sudah saya sampaikan ke ini ya tadi ya. Siapa itu? Anggun ya, mungkin sudah menyimak ya yang berkaitan dengan hal terkait dengan itu. Yang selanjutnya adalah ini kan ada sebuah metode baru yang kemudian dilakukan oleh Basnas. Ini Basnas saja ya, Sayu ya.
Yang lainnya nggak begitu. Basnas tapi bisa digunakan oleh lembaga-lembaga amil zakat lain, Pak. Oke. Jadi, oke. Lanjut ya, saya. Coba proposalnya lanjut. Sip. Terus aja terus. Terus. Oke, udah cukup saya. Nah, di rumusan masalah ya. Nah, ini sekali lagi seperti ini ada dengan apa yang saya sampaikan tadi untuk bisa menjawab rumusan ini. Kalau sudah kemudian dibilang tidak ada dampaknya, ya berarti kamu salah meneliti di situ. Bagaimana dampak program zakat community yang diberikan Basnas Jatim kepada desa Keputaran? Kalau kemudian tidak ada dampaknya, ya sudah selesai. Nggak usah diteliti di situ. Gagal ini berarti. Bagaimana pendampingan Basnas selama sebenarnya kenapa kok kamu muncul rumusan masalah ini, Zayu? Kenapa? Kenapa kok muncul rumusan masalah yang kedua ini? Karena begini, Pak. Kenapa? Tadi kan yang pertama kan dampaknya seperti apa? Nah, dalam studi ini harus didampingi oleh pihak yang memberikan dana zakat, Pak, sehingga bagaimana pendampingan di Basnas ini hingga saat ini belum nampak dampak yang signifikan di desa tersebut. Gitu. Oke ya, coba kalau kita kembali ke judulnya itu implementasi kan gitu ya. Berarti kalau implementasi adalah artian pelaksanaan, Sayu. Ya. Jadi adalah pelaksanaan. Jadi mungkin nanti bisa didiskusikan sama Pak Fikri ya. Misal kemudian contohnya adalah bagaimana implementasi bla 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 begitu kan ya. Kalau saya lihat ini yang pertama adalah dampak. Dampak itu kan sudah hasil. Yang kedua ini adalah proses. Ya kan? Proses. Kalau yang namanya proses belum ada hasil. Ini maju mundur kamu nih. Kalau saya lihat ini ya. Terus kemudian yang ketiga bagaimana nilai dan seterusnya. Nilai dari ini apa kemudian menimbulkan dampak? Ayo. Apa bedanya antara rumusan masalah yang pertama dengan yang ketiga ini? Yuk, dengar suara saya? Dengar, Pak. Bagaimana? Apa antara rumusan masalah yang pertama dengan yang ketiga? Wah, nggak bisa jawab ini. Lanjut. Ini masih mau uji lagi. Lanjut. Slide-nya. Oke, sebentar. Tujuan dulu. Nah, tujuan penggunaan satu. Yang namanya tujuan pada umumnya itu kan berkaitan dengan rumusan masalah. Sayu, untuk mengetahui dampak. Oke, ya ini kan sudah Sayu nggak bisa jawab ini anunya apa tadi rumusan masalahnya bla 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 kegunaan. Oke, lanjut. Nah. Pinjam pustaka lanjut. Sudah, Pak. Oke, sebentar. Sebelumnya Sayu. Sebelumnya yuk. Nah, teori ya, oke, sebentar. Teori desa, coba kita perhatikan ya. Jadi indeks zakat yang dimaksud ini adalah hanya kalau saya ini adalah implementasi, untuk melihat apakah kemudian desa tersebut itu masih perlu diberikan zakat atau tidak, kan gitu saja ya. Oke.
Terus, Pak? Betul nggak Sayu? Betul. Oke, terus lanjut. Lalu, tapi ini Pak, indeks desa zakat ini juga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi atas proses pengelolaan zakat di suatu desa, Pak. Indeks zakat itu, iyalah, kan itu kan hasil kan. Iya. Ya lanjut. Nah sekarang begini. Nah oke, udah cukup ya ntar ya kerangka teori ya berkaitan dengan ini. Nah di beberapa teori Sayu, jadi ketika kemudian berbicara tentang indeks ya, nah indeks mungkin Sayu masih ingat pelajaran saya di pelajaran statistik itu kan ada angka indeks ya. Iya. Waktu itu adalah harga saham gabungan, indeks dan sebagainya. Kalau ini kan bukan melihat indeks itu, tetapi adalah indikator-indikator misalkan diprioritaskan. Kalau lihat dari ini Sayu, ini apa namanya? Ini kan akan melihat apakah kemudian desa tersebut layak atau tidak. Berarti kalau saya lihat ini ada dua nih saya lihat. Pertama, hitung sebelum dilakukan penyaluran itu, berarti Basnas itu sudah punya indeks atau saya punya indeks. Bagaimana indeksnya tersebut? Mungkin kemudian masuk di prioritas untuk dibantu, misalkan ya. Apakah kemudian nanti akan meningkat atau tidak? Ya kan? Baru kemudian ada itu tadi apa namanya ini? Zakat community development. Baru setelah itu kemudian akan diteliti lagi lihat apakah kemudian indeks tersebut itu meningkat atau tidak. Yang sebelumnya diprioritaskan kemudian menjadi Program yang diprioritaskan. dapat dipertimbangkan untuk dibantu, kurang prioritas dan tidak diprioritaskan untuk dibantu. Berarti yang paling bawah itu yang paling bagus ya Sayu ya? Iya. Bentar, yang saya tanya sekarang ini di Basnas itu ketika kemudian dia menyalurkan zakatnya melalui inilah zakat community development itu ada di prioritas mana? Ada di tidak baik atau kurang baik atau ada di mana Sayu? Ada di tidak baik dan kurang baik, Pak. Tidak baik dan kurang baik. Kalau cukup baik berarti kemudian itu tidak diimplementasikan ya? Ya. Ya. Berarti data awalnya mestinya ada di dua ini. Ya, apakah dia ada tidak baik atau kemudian kurang baik. Nah, cuman mungkin nanti secara teknis bagaimana caranya kemudian saya itu menggali data. Ya. Menggali data dalam artian harusnya kan ada data awal. Ya kan? Ini kapan nih kamu Sayu? Apa namanya? Penelitiannya. Ada periodenya enggak ini? Penelitian ini. Periode iya. Enggak ada periodenya, Pak. Nah, kalau nggak ada periode, bagaimana kemudian Sayu itu mengukurnya? Misalkan begini nih, ya. Tadi kan dibilang keputaran, walaupun saya kurang sepakat dengan alasannya Yunita. Kok Yunita? Siapa? Sayu. Misal, apa tadi, tahun 2019, itu desa tersebut masuk indeks sangat diprioritaskan. Kemudian, tahun 2020, baru kemudian Basnas masuk di situ, kemudian apa namanya melakukan program ini ZZD dan seterusnya lah gitu ya. Baru kemudian akan dilihat lagi indeksnya meningkat apa enggak, yang sebelumnya sangat dibantu atau kemudian menjadi prioritas dibantu, kan mestinya begitu yuk. Nah kalau saya enggak ada periodenya gimana misalnya, apalagi ini mengukur kemudian ini kan berbicara tentang kesejahteraan rakyat. Kalau ini apa ucuk-ucuk kemudian disalurkan zakat itu kemudian orang jadi kaya, jadi meningkat, kan butuh proses Sayu. Ya. Ya enggak? Tahun ini ngasih zakat nih, apa langsung kemudian kaya orang tersebut? Yuk. Tidak, Pak. Nah, makanya kan butuh waktu kan mengukurnya ini. Iya, ya Pak. Ya kan? Dikasih zakat apa langsung kemudian menjadi prioritas untuk dibantu?
Enggak paham nih saya nih. Kak. Kan ini kan sudah diberikan dana zakat. Tadi saya sudah mengatakan bahwa 15 tahun, Pak. Nah, di sini kan saya meneliti dan mengevaluasi hasil dari zakat yang sudah diberikan tadi, Pak. Nah, ini menurut jenengan, ini kan diberi periode, Pak. Nah, jadi kalau menurut jenengan ya, Pak, berarti saya ini harus memberikan periode awal sampai periode awal saya menelitinya itu di tahun berapa begitu, Pak? Iya, jadi seperti ya ginilah saya ya. Saya semester berapa? 7. Sekarang semester 7 ya. Kemarin semester 6 ya Sayu. Berapa IP-nya Sayu? Ya. Tahu aja sembarang, nggak jujur nggak apa-apa. 3,8. 3,8. Sayu pada semester 6, Sayu indeks prestasinya 3,6. Itu meningkat apa menurun? Meningkat, Pak. Meningkat ya. Kok tahu meningkat Sayu? Dari sebelumnya. Dari sebelumnya. Itu ada periodenya apa enggak itu? Ada. Ada. Itu sekedar gambaran berkaitan dengan ini Sayu. Ya, Sayu sudah bisa menjelaskan itu kan ya. Ya, paham ya. Gitu ya Sayu ya. Oke, lanjut Sayu. Pemberian skornya ini kan dimensi ekonomi. Ini Sayu akan meneliti ininya. Yang ini. Ya. Ini. Sebentar, sekarang kan tahun 2000 berapa nih? Tahun 2021 ya? 1. Tahun 2001. Nah, existing yang di lapangan, yang di keputaran yang disebut Sayu itu 15 tahun nggak ada dampaknya, itu sudah berapa tahun Basnas di situ? Yang belum spesifik ya, spesifik yang menggunakan ini, yang kemudian dengan model zakat community development. Ya. Itu sudah berapa tahun? Yang menggunakan ZCD, Pak. Ya, maksudnya yang sudah implementasi itu. Oh. Atau mau rencana? Sudah, Pak. Sejak kapan itu, Yuk? Sejak 5 tahun, 6 tahun yang lalu, Pak. 6 tahun yang lalu. Ya, berarti ini programnya. Nah, sekali lagi, nanti Sayu itu mengukurnya dari mana? Kalau ini kan sudah 6 tahun nih, ya. Ini ada meningkat apa enggak ya? Gimana coba? Ya oke lah, oke. Tadi Sayu nggak bisa jawab itu. Next. Belum jawab, Pak. Iya, tadi kan nggak bisa jawab kamu itu. Oke, next. Itu sebelahnya, tulisan sebelahnya itu. Nah, Sayu ini menggunakan pendekatan mixed method ya, research. Paham maksudnya kamu itu? Iya, Pak. Iya. Gimana? Jadi, saya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pendekatan penelitian kualitatif ini saya gunakan untuk observasi dan wawancara untuk mendapatkan data tadi terkait dampak dan evaluasi dari ZCD. Lalu selanjutnya yang pendekatan penelitian kuantitatif ini untuk mengukur indeks desa zakatnya, untuk penghitungan indeks desa zakatnya, Pak. Penghitungan dan pembobotan indeks desa zakat tadi menggunakan teknik estimasi yang tadi itu multi-stage weight index. Gitu, Oke, cukup ya. Wis cukup. Nanti Sayu kalau ada di Telang, saya akan silakan datang ke ruangan saya akan kasih bukunya Sugiono berkaitan dengan metode ini. Ya.
nanti saya akan tunjukkan kepada Sayu. Ya, sudah ada kalau Sayu punya bukunya Sugino, coba dibaca di kata pengantar. Bagaimana kemudian proses pendekatan yang kemudian disebut dengan mix method ini. Ya, karena ini kan gabungan ya, Sayu, kuantitatif dan kualitatif kan gitu ya. Nah, ini apa kemudian di mix kayak kopi susu atau kemudian dipisah susunya ini, kopinya ini, kemudian dihidangkan dalam satu momen. Itu Pak. Hah? Apakah ini itu maksudnya yang tadi jenengan maksud itu apakah dijadikan satu kesimpulan begitu dari dua pendekatan tersebut? Ya, kalau saya lihat itu kan seperti itu. Jadi kopi susu dicampur jadi satu sehingga rasanya kopi susu. Ya. Apa kemudian kopinya dibuat di gelas yang terpisah? Kopi ini susu kemudian dihidangkan dalam satu momen. Nah, di bukunya Sugino itu jelas menerangkan itu Sayu. Ya. Kalau Sayu nggak punya bukunya silakan datang ke ruangan saya nanti akan saya tunjukkan. Gitu. Atau Pak Dikri punya ini bukunya terkait dengan itu. Itu ya. Sumber data primitif bla 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 bla. Nah, ada wawancara. Tadi kamu bilangnya menggunakan dengan ini, dengan skala Likert. Kalau skala Likert itu pakai apa? Yu. Bagaimana Pak? Tadi saya kan ngomong bahwa pengumpulannya salah satu mengukur itu adalah pakai skala Likert. Ye. Bener kan? Betul, itu bener ya? di hitungan IDZ-nya. Ya. Itu pengumpulan data atau bukan yang kamu maksud sebut skala Likert itu? Tidak, Pak. Itu Tidak. setelah pengumpulan data masuk ke teknik analisis data. Masuk ke teknik analisis data. Ya. Di skala Likert itu diskalakan. Ini kamu bukan tanya-tanya ke ini, ke siapa atau ke Amil? Tanya ke Amil atau tanya ke Muzaki untuk kemudian mengisi skala Likert. Yuk. Apa jaringan saya ya? Suara saya jelas Pak Dikri? Bapak. Maaf Pak. Jelas Bapak. Maaf, saya tadi ini Pak, sinyalnya kayak lemot gitu Pak, jadi nggak dengar. Ya sudahlah sementara gitulah dulu saya. Saya kembalikan ke Pak Dikri, monggo Pak Dikri. Ya, terima kasih Pak Daruji, Mbak Sayu, banyak hal yang tadi ini ya dikritisi oleh Pak Daruji dan juga terkait dengan pemahaman Mbak Sayu atas proposalnya yang mau diteliti. Selanjutnya untuk keputusan Pak Daruji, monggo. Kacau ini Pak, gimana ini Pak? Ya. Gimana Pak? Aduh, ya. Ya, kalau Pak Dikri gimana nih? Tentu kemudian kan yang bimbing Pak Dikri nih. Siap enggak membimbing lebih lama lagi Sayu ini? Enggak apa-apa Pak, bimbing semester depan lagi ya enggak apa-apa Pak saya Pak. Ya oke, kalau begitu saya rekomendasikan untuk Sayu untuk bimbingan semester depan. Itu aja mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.